Nabi berdoa sesudah beliau sembahyang sunat fajar itu dengan doa yang panjang. Di antaranya doa Nabi, Allahumma inni as'aluka sabra indal qadha wal fawza indal liqa wa manazil syuhada wa aisha su'ada wan nasra 'alal a'da wa murafaqatal anbiya. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu akan kesabaran untuk menerima keputusanmu. Nah, jadi keputusan ya takdir Tuhan tadi. Takdir Tuhan. Kayak apa sekira kita sabar, kayak apa sekira kita ridha dengan takdir Tuhan. Berusahalah kita ini memandang kebaikan di balik samuaan takdir Tuhan terhadap kita. Apapun takdir Tuhan lawan kita itu pasti baik asal kita bisa menyikapinya. Asal kita bisa menyikapinya. Allah itu Hamidum Majid. Allah itu maha terpuji sifatnya. Di antara sifat Allah itu iradat bakahandak. Semuaan yang di alam semesta ini kada lepas dari kehendak Allah. Apabila ada seberat darah bergerak tanpa izin Allah, etikat kita kayak itu. Nang tu awat tu bergerak saurangan aja, pohon tu tumbuh saurangan aja, penyakit tu timbul saurangan, kada takdir Allah bang, maka kita murtad. Kita keluar daripada ahlu sunnah wal jamaah, bahkan kita keluar daripada Islam, karena kita mendustakan Al-Quran. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan tiap-tiap sesuatu dengan takdir. Semuaan yang terjadi di alam semesta ini kada lepas dari takdir Allah. Kada lepas dari kehendak Allah. Termasuk apa-apa yang terjadi pada diri kita, menimpa kita, semuaan kehendak Allah. Nah, karena orang yang berkehendak ini orangnya Hamidum Majid, terpuji pada sifat, terpuji pada perbuatan, maka apapun yang dikehendaki sini pasti ujungnya terpuji, baik artinya. Bila dipuji itu berarti baik kalau amun kada baik maulah dipuji. Gawian toh, bila kada baik maulah dipuji. Kenapa Allah tuh maha terpuji? Karena apa nang digawi sidin semuaan baik. Sifat sidin, apalagi zat sidin, apa-apa nang berkaitan dengan Allah itu pasti maha sempurna, maha terpuji, maha baik. Jadi bila kita hendak bisa menerima, bisa sabar, mun kawa bisa ridha lagi dengan semuaan takdir Tuhan, minta lawan Allah. Allah akan memberi kita jalan untuk itu. Jalannya apa? Di antaranya jalan itu adalah memandang kebaikan di balik semuaan takdir Allah. Memandang kebaikan di balik takdir yang Allah tetapkan kepada diri kita. Nah, ini tetap. Wal fauza indal liqa, dan keuntungan ketika aku berjumpa denganmu. Keuntungan ketika aku berjumpa denganmu artinya ketika aku mati beruntung. Artinya mati husnul khatimah, mati membawa iman, mati Islam. Untung-untung lagi mati diambili oleh Rasulullah. Wa Aisyah su'ada, dan kehidupan orang yang bahagia. Kehidupan orang yang bahagia. Ini Rasulullah malajari nih imbas sembahyang sunat subuh minta doa sakira kehidupan kita bahagia. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Wan nasra 'alal a'da,
dan aku memohon kepadamu akan kemenangan terhadap segala musuh-musuh, dan aku memohon supaya aku dikumpulkan bersama para anbiya. Oh, nyaman benar nih, Nek. Nyaman benar kita mati husnul khatimah, kedudukan sebagai orang mati syahid, diberi kebahagiaan dunia dan akhirat, dan bakawan lawan para nabi di padang mahsyar sampai ke surga. Jadi kalau di padang mahsyar bakawan lawan nabi, kada kehausan, kada kepanasan, kada kelaparan, kada beti lanjang, kada kajal-kajalan di bawah arasy. Akhirnya sampai ke surga pulang. Apabila hendak bertemu Rasulullah, kawa. Apabila hendak berdapat Rasulullah, kawa. Itu ngaran bakawan Rasulullah tuh ngarannya. Bakawan Nabi itu bukan kita tuh satu istana lawan Nabi. Nyatain Nabi kada sama lawan kita. Nabi itu berada di derajat yang paling tinggi di surga. Kada yang tingginya pada Rasulullah. Kita nih Bang, kita ini tentu derajat kita sesuai dengan amal ibadah kita di dunia. Nah, apa makna bakawan lawan para nabi? Maksudnya, apabila haja kita hendak bertamu lawan orang yang kita cintai, diizinkan Tuhan. Diizinkan Tuhan. Gawian orang-orang surga 3 secara garis besarnya. Buan santri tahu aja sudah beritaan kita. Nah, yang pertama makan minum di surga tuh. Makan minum. Napa nang hendak timbul. Napa nang hendak ada. Napa nang tagerik di hati makan ini ada. Tagerik di hati minum ini ada. Dan di surga itu kada ada lagi buang hajat, buang kotoran kada ada lagi. Di surga itu setiap makanan yang kita makan jadi paluh. Jadi paluh nang berbau harum. Jadi kada ada lagi buang angin, buang air besar, kada ada lagi buang air kecil, kada ada lagi di surga tuh. Jadi kada ada proyek mulah WC di surga tuh. Kemudian yang kedua, gawin orang surga tuh. Lah, ini bujuran nah kada begaya kada mamacahi bujang. Nah, bujuran karena binan orang surga itu bila sudah dipacahi bujangnya, bujang pulang. Jadi Aisyah mendengar Nabi bisa berkisah itu, tak akai Sayyidah Aisyah, akai sakitnya ujar. Jadi Nabi di surga tu Aisyah kada ada sakitnya, nah ada nyamannya aja lagi. Nah, kemudian yang terakhir gawin ulang ahli surga itu, nya di surga tu kalau lalakian bini itu paling kurang 11.100. 11.100. Tahu mak sudah. Itu paling kurang, paling banyak terserah aja. Aku hendak 100.000, bamal banyak ke. Napa amalannya nyaman mahar orang-orang surga tuh. Ada kotoran di masjid, tahi cacak kah nangapa buangi, jangan sarana mengiau kaum. Siapa membuang kotoran di masjid, man akhraja qadzan minal masjid, apa itu maharnya bidadari. Ada di kitab apa Lubabul Hadis itu nah, dan kalau kaulul hadis itu ada itu muhurul huril ain, maharnya bidadari itu ikhrajul qadzan minal masjid, mengeluarkan kotoran dari masjid. Jadi bila ada kotoran di masjid, buang. Itu dapat saikong bidadari. Saikong bidadari. Jangan sarana mengiau kaum kena dapatnya bini banyak. Itu seorang aja. Yang ketiga, gawian surga itu at-tazawur bailangan. Nah, bailang kepada kita ketujuh mahadir haul guru sekumpul. Kayaknya masanya kita ziarah ke guru sekumpul. Kita misalnya hadir haul Faqih Muqaddam. Kayaknya kita berilangan kepada istananya Faqih Muqaddam di surga. Kita mahauli misalnya si Saman,
karena ada kita ziarah ke si Saman di surga, di Istana Sidin. Nah, yang karena kita ketujuh hadir di majlis maulid Rasulullah, kita ketujuh bersalawat dan Rasulullah, karena kita akan diizinkan ziarah kepada Rasulullah. Nah, di situ nang maksudnya bersama nita. Bersama nita. Kada nang sarumah penglawan Nabi, saistana penglawan Nabi, kita diizinkan asal di dunia kita mencintai Sidin. Siapa aja yang kita cintai, kita cinta guru sakumpul, karena kita akan bersama Sidin jadi surga. Maksudnya nangapa? Kita akan diizinkan bila kita hendak ziarah ke Sidin, bailang ke Sidin diizinkan orang. Kada ada penghalang, kada ada nang mencegat kita. Nah, nang paling harat ziarah itu ziarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan bertajalli kepada ahli surga, sehingga ahli surga itu akan melihat keilukan zat Allah, sehingga begitu eloknya zat Allah itu, orang-orang surga merasakan kelezatan yang luar biasa, sehingga mereka lupa akan surga, lupa akan kenikmatan surga, lupa akan bidadari surga, bahkan mereka lupa akan diri mereka. Karena lezatnya memandang keilukan zat Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kemudian Allahumma inni unzilu bika hajati